Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard, Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host kebanggaan Sobat Ngenduskan. Apa kabar semuanya? Oke, yang belum dengerin episode kemarin bersama Bang Osa, dengerin dulu. Yang belum dengerin Kamis Gerimis kemarin, lu bisa dengerin. Dan hari ini gue kedatangan teman gue yang kalau dipikir-pikir kayak lu lagi gitu. Lu lagi. Coba dari ketawanya apakah ada yang sudah menyadari? Iya, Firsa Sabila. Firsa Sabila. Sabi terus. Apa kabar? Widih, rame ya. Ini kita di mana sih? Stadion kayaknya. Kabar gua lumayan lah. Baik. Tipis-tipis, baik iya. Rusak udah pasti. Udah kapan terakhir? Apanya nih? Tertidur tenang? Apa tertidur telanjang? Gimana nih? Kapan tertidur telanjang? Aduh, semalam Sama cowok yang mana lagi? Ada lah. Oh. Cowok yang ini tuh kayak hot as fuck gitu. Oh. Sesuai dengan love language lo ya? Anjrit. Physical touch. Kok lo tahu sih? Iya kan? Kan pernah. Wow. Ada penonton ya di sini ya. Bahaya. Kok dia tahu ya? Gue jadi kayak canggung gitu kan? Jangan canggung lah, candi lah. Candi. Enakan candu. Candu boleh. Mau bikin candu sih. Bener. Tidur panjang. Tapi kok lo tahu ya kalau misalkan love language gue tuh physical touch gitu. Kebanyakan orang. Iya. Lu Terlalu. tahu berarti kalau gue tuh kelingi banget gitu ya. Ke semua cowok. Ini berarti kita mau mengawali obrolan dengan physical touch ya. Physical touch, love language ya. Iya. Sekarang gue tanya lu dong, love language lu apa? Physical touch, quality time, word affirmation. Lo apa? Kalau gue physical touch sama words of affirmation. Enggak ada quality time. Sebenarnya beda loh, physical touch sama quality time tuh beda. Treatmentnya beda. Biasanya itu orang-orang cuek tuh lebih ke quality time. Biasanya kayak gitu ya. Karena quality time itu kayak ibaratnya lo ketemu pasangan lo nih, lo ketemu cewek lo, berada di satu tempat yang sama, tapi ya udah lo yang penting ada lo di sini. Terus gue mau main game, terus lo mau main TikTok kan atau apa, bebas, yang penting gue lagi sama lo nih. Itu bahasa kasih gue kayak gitu. Jadi lo nggak perlu yang kelingi-kelingian kayak gitu. Kalau physical touch tuh udah pasti harus ketemu dan kelingi. Jadi kalau ada pacar gue terus pacar gue sibuk sendiri, gue bakal kesel banget kayak ada aku lo di sini, hargain lo Mas Aris. Yang gitu lo Mas. It's my dream, not her. Sangen. Tapi gue liat-liat kayaknya Instagrammu ada lagu baru. Lu apa sih, lu ngapain? Oh jelas. Lu ngedesah di sana atau? Bukan. Nggak di mana ngedesah loh. Lu ngapain emang? Lu nyanyi? Nyanyi, masa gue ngepel? Gue kira lu nyinden gitu. Alah. Aduh. Ya gue nyanyi di situ. Jadi kan ya ini lagu baru sih. Tapi kan lo udah lihat ininya ya. Bukan dong. Bukan dong. Aduh, pikiran saya kemana-mana. Aduh, kamu lucu banget aku bungkus ini. Ya, bertiga kali ya. Aduh. Kamu mau nggak? Berbahaya. Iya. Ya sebenarnya lagu itu tuh relate banget sama pembukaan kita tadi, obrolan awal kita yang tadi ya, love language. Ya ini lagu yang gue bikin karena menurut gue ya, kalau misalkan gue ketemu cowok atau siapapun terus kita punya cerita baru, rasa-rasanya kalau nggak dijadiin karya tuh jadinya cerita hidup gue tuh biasa aja. Oh, dia berdasarkan karya? Ya hal yang relate lah, nyata di hidup gua. Oh gitu. Karena kan mungkin kalau gua itu kan suka nyanyi, urusan bagus atau enggak suaranya kan orang yang menilai. Ya tapi cara gua bisa bercerita atau mengutarakan perasaan gua ya ke lagu. Mungkin kan kalau ada orang yang ke painting ada orang yang kemana-kemana ada, kalau gua ke lagu. Jadi ya lagu ini peluang aja. Ini berisi tentang apa ya? Tentang love language. Betul sekali.
Emang bisa bikin dijadiin lagu gitu. Bisa lah, karena yang itu tadi gue bilang, gue itu kan physical touch ya, orangnya clingy ya. Terus gue tuh juga words of affirmation yang mana tuh gue butuh banget ungkapan. Kayak misalnya gue tuh suka banget kalau ada pasangan gue tuh ngomong good morning, good night, I love you. Atau kayak gue bilang aku sayang sama kamu. Kalau dia nggak bilang iya aku sayang sama kamu juga. Kalau dia nggak ngomong gitu kayak aku sayang sama kamu, terus dia kayak iya, itu gue kesel banget loh. Kayak anjrit, malu loh gue bro. Gue udah ngomong kayak gitu lo gak balikin bro, gak ada Iya sih. feedback samsak. Terus dia kayak misalnya cowok ini bilang ya udah sih nggak usah gitu aku ngomong-ngomong kayak gitu, kamu juga tahu kalau aku tuh sayang sama kamu gitu. Terus gue kayak dalam hati gue ya tapi kan gue butuh ungkapan, bagi gue itu berharga banget. Mungkin ada yang bilang lebay banget lo, I love you anjir lebay banget. Ini buktiin aja. Nah itu dia, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Itu perbedaan love language aja, bahasanya beda. Mungkin dia bilang nggak perlu lah aku ngomong aku sayang sama kamu juga, Oke. tapi dengan caranya dia, servisnya dia ke gue gitu loh. Oke. Berarti Gitu. love language lu tadi quality time sama Enggak, word of affirmation. Yang pertama itu physical touch. Terus so far kan Uncle Coki lagi di mana ini? Itu dia pak. Gimana lu menyalurkan hasrat tersebut kepada cowok yang mana lagi? Ih, sangean sih gue. Apa? Sangean gue makanya. Iya. Terus Gitu. lu gimana nyari cowoknya? Awalnya ya, aduh ini gue jujur-jujuran aja deh. Ya kan gue agak males sih, tapi gak apa-apa lah ya. Pasti awal-awal kan ya gue pas kemarin doi masih sebebas merpati juga kan, gue sebenarnya sering ketemu kan. Gue sering ketemu ya dia kerja, gue kerja, pulang bisa ketemu dan lain-lain. Sering ya at least teleponan aja tuh udah menenangkan gue gitu ya. Terus di dalam anjir, awal gue ya oke. Ya gue tungguin, tapi kan gue bingung pak, gue kangen harus kemana. Iya. Dia Lu nyari komunikasinya pelampiasan enggak. lain ya? Sebenarnya nggak nyari, Tapi? ada terus. Aduh, gue mah nggak nyari bro, tapi ada terus, gimana ya? Sama yang udah punya anak atau beda lagi nih? Yang mah itu udah lewat banget anjrit. Lu bahas lagi. Waktu kemarin udah lu bahas lagi. Iya sih, kan lu banyak, gue nggak tahu ya sekarang lu sama yang mana ya kan. Terus waktu itu sempat ada berantem tentang mau kondo, tentang seksual harassment nih, maksudnya tuh apa? Hidup lu drama banget gitu ya atau gimana sih? Nggak drama, nggak makan saya. Oh iya sih. Nggak canda-canda, tapi ya mungkin itulah bisa dibilang bahwa hidup itu sebenarnya memang rumit ya. Sebenarnya hidup itu bisa dibilang simple, tapi mungkin orang-orangnya rumit. Kalau gue merasa sebenarnya diri gue tuh simple. Sebenarnya gue tuh cuek loh sebenarnya. Tapi kenapa ya? Kayak gue pernah ngomong gitu loh, kayak Tuhan, kenapa gue salah apa nih? Kok gue dikasih masalah begini lagi. Yang awalnya gue udah dewasa gitu, sampai gue merasa anjing, dari gue yang sebaik-baik itu gitu anaknya, tiba-tiba jadi yang tiba-tiba rebel gue. Itu karena pemberontakan diri gue aja gitu loh. Kayak anjing. Ini gua udah masalahnya capek masalah apa nih. dulu sih? Masalahnya Cowok atau banyak lah, maksudnya satu aja gitu? di luar cowok itu kan gue juga ada masalah hidup gue kan, yang mana gue nggak bisa buka di cowok gue juga atau di mana. Terus gue ketemu Tapi cowoknya kan lu yang biasa menambah gitu loh. buka-bukaan. Itu udah jelas, itu harus gitu. Kan kalau jadi masalah gimana ya? Iya juga. Gitu. Tapi yang dibuka apaan? Yang dibuka Door prize. Door prize. Kayak lu kan masuk ke hotel gitu kan. Masuk hotel, wah ada door prize nih, udah dipakein lingerie door prize ya. bonus. Iya bonus Anjing, gitu. pesanan kamar gitu kan. Ini bonus pesanan ini. Koko nih gitu kan. Cus blek Lu sama Koko sekarang? Enggak dong. Enggak lah. Gue gak bisa sih kayak gitu. Kenapa emang? Gue harus yang benar-benar ya gue interest baru. Dan kebetulan ya bukannya gue merendahkan atau gimana, tapi memang bukan tipe gue aja. Buat bisa deket aja tuh kayak susah. Ini koko dalam konteksnya apa ya? Maksudnya gimana nih? Gue takutnya nanti rasis, tapi kan bukan ke situ Iya, kan kan. gue nanya aja, itu kan cuma sebatas, bukan, gue bukan rasis di sini. Koko yang ngebayarin kan? Enggak juga. Oh, enggak. Siapa tahu lu punya interest sama Coco gitu kan. Enggak sih. Kok enggak? Ya gue selama ini ya udah Tapi lu kelihatan lagi sama yang skateboarding itu ya? Maksudnya gimana? overheard skateboarding. Tapi emang iya. Gimana sih, jadi sebenarnya tuh lu sama siapa gitu loh? Kadang juga netizen kayak menanyakan, ini ntar kadang ada dia masuk, kok lu masih sama Firsabil? Gimana sih? Kita kan nggak jadi waktu itu kan. Iya, makanya ini mereka juga butuh kejelasan. Iya, oke. Jadi lu tuh kemarin sama Uncle karena lu bisa jauh, lu bikin love language, tiba-tiba punya lagu. Terus
sekarang lu sama siapa? Terus kemarin sempat ada rame-rame cowok mau kondo. Itu cowok yang mana lagi gitu loh. Iya. Kadang orang juga butuh kejelasan, lu tuh sebenarnya nggak jelas atau gimana, atau lu sama siapa gitu. Sebenarnya ya kalau misalkan gue sama siapa-siapanya mungkin ya biar orang nanti akan tahu sendirilah. Karena gue juga lagi takut-takutnya juga, Pak. Kayak kemarin gue udah berani ngomong, nge-publish gitu. Iya, gue ceweknya Coki. Tapi ternyata ketika ada masalah dan lain-lain, gue juga yang kena. Ya gue nggak apa-apa sebenarnya, digituin nggak apa-apa banget. Tapi ini gue paling nggak suka dampaknya tuh sampai ke pasangan gue yang berikutnya. Nanti gue punya pasangan siapa, pasangan gue diteror juga, ini punyanya Coki, lu siapa ini nih. Emangnya ternyata gue sampai kemarin ada yang komen kayak emang yang kayak gini tuh nggak setia, emang butuh apa gitu, butuh KNTL gitu, nggak bakal kental ya, susu kental manis kan, emang butuh emang yang gitu. kental emang enak. Betul ya, seret sih cuman ya kan. Ya kan tinggal di. Makanya sering olahraga biar agak cair dikit. Keseringan dong. Keseringan keluar dong. Iya. Jadi tidak Gitu. kayak ente lagi. Gitu. Iya. Jadi ya begitu, gue paling males aja kalau sampai berdampak ke yang berikutnya lagi. Jadi ya maksudnya ya udahlah, keep it private aja gitu. Siapanya? Si pasangannya gue ini. Tapi kalau soal yang spill kemarin itu benar adanya terjadi. Oh ya benar. Betul. Itu ada sexual harassment dan physical abusive juga. Tapi pada saat itu gue merasa kalau physical abusive gue udah pernah mendapati ini ya sebelumnya. Emang lu diapain? BDSM kan kayaknya lu suka. Butuh duit 1 miliar kan. Benar. Gitu. Iya kan, butuh duit Yeah. 1 miliar kan. Ya itu beda dong. Rasanya BDSM sama rasanya lo dikasarin karena emosional, karena ego, itu beda dong. Kayak kalau Contohnya? BDSM lo satisfying banget lah. Enak nih dipecut, diborgol gitu kan. Kalau yang ini kan ego, panas, emosi. Emang ngapain? Lu ngapain? Lu diapain? Adalah main fisik ya. Inilah gue nggak bisa cerita gue diapain, tapi di situ gue mention kalau hampir mau dilempar pecahan botol minuman jamu Ingus. gitu. Nah, terus. Hampir jadi. Nah cuman pada saat itu kan ada saksinya kan, yang mana itu teman-temannya dia. Gue udah telepon satu-satu, mereka sih akan siap kalau misalkan ternyata mereka harus ngomong juga, harus speak up. Terus pembelaan lah dari doi bilang kayak Skateboarding ini nih. bukan juga, ya adalah pokoknya lah, adalah. Terus. Oke. Terus dia bilang enggak kok, gue lempar botol itu ke tembok, terus dia ambilin leher botolnya gitu. Terus dia madepnya ke gue, dia gini madepnya ke gue. Dia megang terus madep mukanya ke gue. Nah cuman dia kayak bilangnya, gue tusuk aja diri gue deh, daripada gitu. Terus gue kayak tapi gue gak denger omongan itu, dia ngomong itu ke temennya. Yang gue tahu tuh cuman body language-nya aja, dia pengen mukulin ke gue. Tapi sebelumnya adalah kayak main tangannya ada juga sebelumnya. Tapi gue itu orangnya susah banget untuk punya bekas gitu. Kalau dipukul ya, kalau nyamuk banyak. Ya kan? Cupang. Itu bisa. Oh bisa. Tapi cepet hilang. Kenapa gitu? Cepet hilang aja. Nggak tahu ya. Makanya gue kalau visum tuh gue susah. Tapi sakitnya tuh bukan di saat gue dipukulinnya gitu loh. Sakitnya tuh gue sama kata-katanya dan caranya dia. Kayak waktu kemarin dia selingkuhin gue berkali-kali. Ada 9 kali gitu. 9 kali selingkuhin gue. Apalagi ditambah dia tidak ada uangnya gitu waktu Ini kemarin. siapa sih anjing? Lu ini gimmick mana lagi nih? Enggak dong, ini beneran. Tapi orang ada yang bilang gimmick karena gue nggak jadi spill. Nah ini yang menggantung ini. Karena gue pada akhirnya dia mau cara kekeluargaan, dia mau nyamperin gue, dia mau berubah. Terus keluarganya juga ya adalah terbuka gitu, minta tolong sama gue untuk ayolah gini anaknya gimana, kamu maunya apa, ada komunikasinya. Spill Sebelumnya dikit lah. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lu Nggak bisa. menceritakan tapi gimana ya? Tapi Nanggung. at least gini. Yaudah. Orang itu susah loh untuk speak up loh. Oke, spill dalam artian ini orang yang dekat sama lo sekarang, iya. atau orang yang dari masa lalu lo? Masa lalu. Tapi belum lama ya. Belum lama, siapa lagi? Iya. Sebenarnya hidup gue tuh kelihatannya di sosial media complicated, sebenarnya tuh tidak. Jadi masalah yang gue obrolin ini, yang sekarang ya, yang spill ini, itu real gitu. Real gimmick.
Real gimmick. Bukan. Jadi beneran nih. Ini beneran. Cuman orang menganggapnya ini tuh gimmick gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi gue kayak agak bimbang ya antara social media dan real life-nya gue. Gue sebenarnya agak bingung. Cuman ini masalah yang cukup serius sehingga bikin gue akhir-akhir ini lagi menurun ini. Mana kemarin dari kasus Coki. Oke, mungkin dari Coki ibaratnya gue sering lah kesana sini untuk sebuah konten. Gue support media tersebut support gue, ya sudah, ayo. Tapi udahlah, setelah itu gue mencoba untuk move on. Gue pengen hidup normal aja dulu nih, tanpa hujatan atau tanpa apapun itu. Terus tiba-tiba gue mau normal lagi, adalah yang si sexual harassment dan physical abusive ini. Sexual harassment nggak ke gue, tapi keselingkuhannya dia gitu. Kalau seksual itu kan konsensual kan, gue sama dia, gue mau gitu misalnya seperti itu gitu kan. Kalau misalkan yang seksual ini ke orang lain, jadi dia tuh selingkuh berkali-kali, terus gongnya itu di cewek terakhir ini, cewek ini kayak mau dibungkus dan lain-lain, tapi dia mau ngebungkusnya tuh kayak nggak ngajak ke, ayo lo gue ke hotel gue, ke kosan gue atau kemana, enggak. Jadi dia nebeng ke apartemen si cewek ini gitu, nebeng, terus habis itu kayak orang maksa. yang sama deh. Yang mana? Kan pernah cerita juga deh ke gue. Masa sih? Iya, ya suka ngebungkus itu kan. Iya, gitu. Yang... Jadi itu gue kayak agak kecewa gitu loh. Kenapa ya? Gue tahu nih orang ini. Ya udahlah. Gitu. Sekarang lu mau ngapain? Sekarang udah damai. Udah. Cuman gue banyak sih. Maksudnya gue ke circle yang sama maupun keluar, gue juga suka ditanyain. Bahkan gue dibilang jilat ludah sendiri. Gitu kayak. Ya nggak apa-apa lah kan, masih ludah lu juga. Iya. Kadang suka, ya udahlah emang ludah gue juga ya nggak sih. Iya. Kita tuh, gue ngeliat juga keribetan di saat kita ngurusin keresahan kita. Gue capek loh, gue sakit loh. Gue lecehin kayak begini. Itu sakit loh. Terus kita disuruh, kita nyelidikin juga sendiri. Tapi ntar disimpang-simpangin lagi ke yang lain. Ya berarti emang lagi. Ya berarti intinya adalah nggak ada salahnya sih untuk speak up dan berani. Gak ada salahnya. Ya penting lu tahu ya, dan ketika lu speak up, ketika orang banyak aware sama lu, berarti lu juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Bener. Entah itu positif ataupun negatif. Iya, betul. Deh. Jadi jangan sampai lah. Maksudnya nextnya juga gue pengen ini ya, maksudnya adalah undang-undang yang untuk menuju ke sexual harassment ini gitu. Ya semoga lah kaum seperti itu yang melakukan abuse kepada seorang lain tuh dapat dimapain ya, kayak sadar lah. Seenggaknya nggak ada aja lah yang berani lah, karena mungkin sekarang hukum yudisialnya tuh sekarang tuh ibaratnya speak up di social media itu udah power gitu. Kalau kita nggak nge-spill tuh orang nggak akan takut, nggak akan jerak. Itu kan juga relate sama elu, kayak misalkan FWB nih konsensual dong. Kalau nggak konsen ya masuknya ke harassment juga sih sebenarnya. Iya dong, yang kayak gitu-gitu. Nggak ada yang salah, lu punya nafsu nggak salah men, itu manusiawi. Tapi kalau orang yang nggak mau lu paksanya, aneh banget lu. Binatang kau ini. Ya intinya segala apapun itu harus konsensual dan tidak adanya pemaksaan satu sama lain. Betul. Oke deh, terima kasih Firsabil telah mampir ke sini lagi ngobrol-ngobrol bareng kita. Abis ini kita main bertiga ya. Hah? Gimana lagu lu nanti bisa dengerin di mana? Ya jadi ini karya ketiga gua. Jadi judulnya ini Do Me Now. Jadi lo semuanya bisa dengerin aja, ada di all digital platforms kayak Spotify. Terus juga ada Jux di YouTube channel gue Firsabila juga udah ada video klipnya juga. Jadi langsung aja ditonton, didengerin Do Me Now Firsabila featuring Febio Sondak. Mantap. Dan juga tadi sempat ngomong Spotify, jangan lupa untuk follow Spotify FWB Podcast, kasih rating juga bintang 5-nya bos. Asik, kalau enggak makan bos ya. Terima kasih semua sobat Kanun sudah mendengarkan episode kali ini. Yang mendengar lagunya boleh langsung cari aja, nanti lo bisa dengerin juga. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Cekin di mana kita abis ini? Thank you banget udah dengerin, kita udah ya. See you, bye bye. Sabila.